Tanah bukanlah hanya sekedar media tumbuh bagi tanaman Anda. Tanah adalah sumber daya alam paling berharga di muka bumi. Mereka hidup dan memberi kehidupan. Tanah adalah satu-satunya alasan mengapa peradaban umat manusia masih mampu bertahan hingga saat ini. Bayangkan, jika Anda berada di wilayah tanah yang gersang, tandus, dan tidak subur, apa yang akan terjadi pada semua kehidupan yang ada di situ? Kita semua tahu jawabannya. Tanah yang sehat akan menghasilkan ekosistem hidup yang sehat. Ini akan menopang kehidupan tanaman, hewan, dan tentunya manusia. Tapi apa yang kita lakukan pada tanah hari ini jauh dari kata baik. Tanpa disadari, hal ini mungkin akan menggiring kehidupan umat manusia pada kehancuran ekosistem yang serius. Tanah adalah satu dari sekian banyak komponen bumi yang tak akan berdusta pada Anda. Perlakukan mereka dengan baik, maka mereka akan memberikan kebaikan yang berlipat pada Anda. Dan sebaliknya, perlakukan mereka dengan buruk, maka mereka juga akan membalas Anda dengan keburukan. Inilah hukum alam yang datang bersama ketetapan dari Yang Maha Menciptakan. Jika kita membicarakan tentang pertanian, maka kita akan membicarakan tentang tanah. Upaya pertanian yang baik harus diarahkan pada upaya konservasi tanah yang baik. Ini ditujukan untuk meningkatkan kesuburan tanah, yang juga akan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Video ini akan mengantar Anda untuk memahami salah satu cara paling sederhana untuk mendapatkan kesuburan tanah. Kita akan membahas salah satu perantara penting yang akan menghubungkan Anda dengan tanah. Mereka adalah biota tanah yang menjadi salah satu indikator kesuburan tanah. Mereka juga merupakan biota tanah yang dijuluki sebagai insinyur ekosistem. Mereka akan secara drastis meningkatkan kesuburan tanah melalui simbiosis dengan berbagai mikroorganisme. Mereka adalah salah satu sahabat terbaik tanah yang kita sebut cacing tanah. Cacing tanah meningkatkan ketersediaan nutrisi karena perannya dalam dekomposisi bahan organik dan mineralisasi. Mereka juga berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Mereka memainkan peran penting dalam dinamika siklus nutrisi tanah karena tindakan dan cara kehidupan mereka. And you cannot get really good soil function until you've got a worm population built and helping you with drainage, with nutrient recycling, and things like residue management from the surface of the soil. Yeah, they really are a key part of healthy soil function. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika populasi cacing tanah secara positif ataupun negatif. Bahan organik tanah, nitrogen tanah, fosfor tanah, kalium tanah, tekstur tanah, dan pH tanah dapat mempengaruhi populasi cacing tanah. Gangguan pada sistem alam dapat mengubah habitat biota tanah dan dalam beberapa kasus membuat habitat tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Meningkatnya penggunaan pupuk dan pestisida sintetis menciptakan ancaman bagi organisme tanah. Pengolahan tanah yang buruk juga dapat mengancam populasi cacing tanah. Ini juga bisa menjadikan mereka terlalu mudah untuk dimangsa oleh predator. Beberapa faktor tanah dan lingkungan bertanggung jawab dalam kematian sahabat terbaik tanah yang telah bekerja selama ribuan tahun dalam menjaga tanah kita agar tetap subur. Cacing tanah berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dengan berbagai cara. Misalnya, cacing tanah dapat membawa nutrisi dari kedalaman dan menempatkannya pada permukaan tanah dalam bentuk seperti coran. Ini pada akhirnya dapat memberikan nutrisi langsung bagi tanaman dan mencegah pencucian nutrisi tanah. Cacing tanah adalah biota tanah yang aktif dalam mencampur lapisan tanah, dan mereka juga memasukkan bahan organik dalam pencampuran tersebut. Pencampuran ini memungkinkan terjadinya dispersi dan penyebaran bahan organik tanah. Ini membuat nutrisi yang ada di dalam tanah tersedia untuk tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah. Cacing tanah berkontribusi dalam kesuburan tanah dengan memperbaiki struktur tanah, mencampur tanah, mengolah tanah, meningkatkan pembentukan humus, dan meningkatkan nutrisi tanaman yang tersedia. Cacing tanah memakan banyak serasa, tapi hanya sekitar 5-10% yang dicerna atau diasimilasi oleh mereka. Sisanya dikeluarkan dalam bentuk kotoran yang kaya akan NPK, mikronutrien, dan mikroba yang bermanfaat.
Bakteri dalam usus cacing tanah menghancurkan bahan kimia berbahaya yang dicerna oleh cacing tanah dan juga memecah limbah organik. Auksin merupakan zat pengatur tumbuh yang dihasilkan oleh ekskresi cacing tanah yang merangsang akar untuk tumbuh lebih cepat dan lebih dalam. Cacing tanah juga meninggalkan cairan yang disebut gips pada terowongan yang mereka gali. Fiksasi nitrogen relatif lebih tinggi karena adanya bakteri pengikat nitrogen pada usus cacing tanah. Bakteri ini juga keluar bersama gips yang mereka hasilkan. Ini menyebabkan aktivitas nitrogen yang lebih tinggi pada tanah di mana komunitas cacing terbentuk. Menurut penelitian di Selandia Baru yang saya kutip dari laman NSW Department of Primary Industries, menunjukkan bahwa gips cacing tanah juga melepaskan fosfor 4 kali lebih banyak daripada tanah tanpa gips. Cacing tanah selalu meninggalkan gips kaya nutrisi dalam terowongan tanah yang mereka buat. Ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pertumbuhan akar tanaman. Cacing tanah memainkan peran utama dalam pemecahan awal dekomposisi dan daur ulang nutrisi yang terkandung dalam bahan organik tanah. Faktanya, lebih banyak bahan organik permukaan yang dapat dikonsumsi oleh cacing tanah daripada organisme tanah lainnya secara bersama-sama. Cacing tanah kemudian mengeluarkan zat hasil ekskresi yang kaya akan nutrisi dan larut dalam air, sehingga akan tersedia bagi tanaman. Serasa tanaman dan pangkasan rumput akan dikonsumsi oleh cacing tanah. Ini kemudian terfragmentasi melalui bantuan mikroorganisme dan oleh cacing tanah diangkut ke lapisan permukaan tanah. Cacing tanah adalah kunci yang sangat penting dalam proses penguraian bahan organik. Mereka juga berperan dalam transformasi mineral mayor dan minor dalam tanah. Cacing tanah meningkatkan mineralisasi bahan organik dalam tanah. Dengan demikian, akan meningkatkan jumlah nitrogen tanah dari mineralisasi dan nitrifikasi alami yang terjadi. Sejumlah besar nitrogen dapat melewati biomasa cacing tanah secara langsung di ekosistem terestrial. Jaringan tubuh cacing tanah mudah terurai dan nitrogen di dalamnya dapat dengan cepat termineralisasi. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada bakteri pengikat nitrogen dalam usus cacing tanah dan juga gips yang mereka hasilkan. Ini sangat efektif dalam meningkatkan aktivitas nitrogen tanah. Fosfor adalah nutrisi penting yang bertanggung jawab dalam penyimpanan energi dan reaksi metabolisme sel tanaman. Ini juga bertanggung jawab dalam merangsang pertumbuhan vegetatif awal dan pematangan buah. Fosfor merupakan unsur esensial yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Ini juga merupakan unsur hara terpenting kedua setelah nitrogen. Fosfor cenderung kurang larut dalam air. Ini membuatnya menjadi sulit untuk tersedia bagi pertumbuhan tanaman. pH tanah, ion negatif, dan konsentrasi logam dapat mengendap bersama ion fosfor. Ini menyebabkan melemahnya ketersediaan unsur fosfor di dalam tanah. Gips yang dihasilkan oleh cacing tanah mengandung jumlah fosfor tersedia yang jauh lebih tinggi dibandingkan areal tanpa cacing tanah. Hubungan positif antara cacing tanah dan kandungan fosfor tanah menekankan bahwa pentingnya aktivitas cacing dalam siklus fosfor tanah. Hal ini terjadi karena tingginya aktivitas fosfatase yang dilakukan oleh cacing tanah, membuatnya mudah larut dan tersedia bagi tanaman. Cacing tanah merupakan salah satu sahabat terbaik bagi tanah. Sebagai manusia, di mana kehidupan kita juga sangat bergantung kepada tanah, sudah sepatutnya kita menjadikan cacing tanah sebagai sahabat terbaik bagi kita, terutama bagi yang beraktivitas dalam usaha pertanian. Cacing tanah adalah pencampur tanah yang baik. Mereka dapat mencampur lapisan atas dan bawah tanah. Dengan demikian, mereka membawa nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam menuju ke lapisan penetrasi akar, di mana tanaman dapat dengan mudah menyerap nutrisi. Cacing tanah meningkatkan kesuburan tanah dengan berbagai cara. Bukan hanya itu, mereka juga dapat menyediakan unsur hara yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Namun ada beberapa faktor yang dapat mengancam persebaran dan populasi cacing tanah. Pengolahan tanah yang buruk dan penggunaan produk agrokimia yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan jumlah cacing tanah secara drastis. Ingatlah bahwa cacing tanah merupakan indikator kesuburan yang paling mudah untuk kita amati. Tingginya populasi cacing tanah di wilayah pertanian menandakan bahwa tanah itu sangat subur dan minim kontaminasi.
Dengan adanya tanah yang subur, berarti lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha pertanian. Dari tanah yang subur pula akan dihasilkan produk pertanian yang baik. Tingkatkan jumlah cacing tanah di lahan dan mari bersahabat dengan mereka, maka kesuburan tanah akan terus terjamin. Terus tambahkan materi organik dan lakukan pengolahan tanah seminimal mungkin. Ini akan membantu meningkatkan populasi mereka secara berkelanjutan. Demikian sedikit informasi tentang manfaat luar biasa cacing tanah bagi tanah dan budidaya pertanian. Semoga seluruh informasi yang disajikan dapat memberi manfaat bagi Anda yang sudah menyaksikan. Terima kasih.